Baik. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah program linier akan menjelaskan suatu soal mengenai program linier dengan metode Simplex. Nah, di sini ada soal sebuah pabrik tekstil memproduksi 3 jenis kain premium, reguler, dan ekonomis. Keuntungan per meter kain adalah 8 unit untuk premium, 9 unit untuk reguler, dan 4 unit untuk ekonomis. Pabrik ingin menentukan jumlah produksi agar keuntungan maksimal, namun produksi dibatasi oleh sumber daya berikut. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kain premium dan reguler masing-masing membutuhkan 1 unit, sedangkan kain ekonomis 2 unit. Tenaga kerja untuk membuat kain premium membutuhkan 7 orang, reguler 6 orang, dan ekonomis 2 orang. Total tenaga kerja maksimal 8 orang. Kapasitas mesin di pabrik untuk kain premium membutuhkan 2 unit, untuk reguler 3 unit, dan ekonomis mengurangi beban mesin sebanyak 4 unit. Kapasitas mesin maksimal 3 unit. Tentukan jumlah kain yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal menggunakan metode Simplex. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian, di mana di sini kita mengubah bentuk dari soal cerita ini menjadi bentuk standar. Di metode Simplex itu ada namanya fungsi tujuan. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya yaitu Zmax, karena kita mencari nilai maksimum. Di sini menjadi 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Terus juga di metode Simplex ini ada namanya fungsi kendala, di mana dari soal ini fungsi kendalanya itu x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 2. Yang kedua itu ada 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 8. Terus itu selanjutnya ada 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 kecil sama dengan 3. Terus untuk x1, x2, x3 itu besar sama dengan 0. Nah, di fungsi tujuan dengan fungsi kendala ini, kita bisa mengubahnya menjadi, agar mempermudah, kita menambahkan namanya itu nilai slack, yaitu menjadi Zmax-nya ini 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Terus untuk nilai kendala ini juga bisa diubah menjadi x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 2, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 sama dengan 8, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 sama dengan 3. Nah, setelah udah mengubah bentuk ke bentuk standar dalam metode Simplex, kita lanjut ke penyelesaian, yaitu menggunakan tabel Simplex. Nah, di sini untuk tabelnya itu kan kita masukin tadi nilai fungsi tujuannya sama dengan kita gunakan yang ini. 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Nah, untuk tabel Simplex-nya itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Di sini ada namanya CBI, terus di sini ada CJ atau koefisien dari fungsi tujuan, terus di sini ada FB variabel. Nah, untuk ini kita isi dengan nilai dari fungsi tujuannya itu yaitu 8, 9, 4, terus 0, 0, 0. Terus di sini nanti ada nilai kendalanya. Terus untuk variabelnya itu x1, x2, x3, s1, s2, s3. Nah, selanjutnya di sini 0, 0, 0. Terus di sini S1-nya, S1, S2, S3.
Nah, kita masukin untuk nilai variabelnya itu kita lihat di nilai dari fungsi kendala. Nah, yang pertama itu di kendala 1, yaitu nilai X1-nya itu 1, 1, 2, terus ini 0. Ini salah nih, ini ditambah S1, ditambah S2, ditambah S3. Jadi di sini nilainya 1, 0, 0. Terus yang S2 itu 7, 6, 2, 0, 1, 0. Terus yang S3-nya 2, 3, 4, terus 0, 0, 1. Nah, untuk nilai kendalanya itu nilai dari ruas kanan dari fungsi kendala, yaitu 283. Oke, baik. Selanjutnya itu kita langsung ke iterasi 1 atau penyelesaian pertama. Di sini iterasi 1, di mana langkah-langkahnya itu langkah yang pertama, kita cari nilai ZC masing-masing variabel. Nah, untuk misal ZZ kolom X1. Kolom X1. Itu nilainya kita cari 0 kali 1 ditambah 0 kali 7 ditambah 0 kali 2. Dan seterusnya sampai ke S3. Terus langkah kedua, kita cari nilai CZ dikurang ZZ. Nah, langsung saja kita buat tabel. Di sini ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini CBI, di sini ada CJ, FB seperti yang tadi, ini 8, 9, 4, 0, 0, 0. Terus untuk X1, X2, X3, S1, S2, S3. Terus nanti di sini ada nilai kendala sama rasionya. NK rasio. Nah, di sini yang tadi nilainya kita masukin untuk S1, S2, S3. Itu tadi nilainya 1, 7, 2, 1, 2, 1, 0, 0. Terus 6, 2, 0, 1, 0. 2, 3, 4, 0, 0, 1. Nilai kendalanya tadi 283. Nah, selanjutnya itu kita cari nilai ZZ seperti yang ada di rumus. Untuk mencari nilai ZZ ini misalnya di X1 itu 0 dikali 1, terus ditambah 0 dikali 7, 0 dikali 2. Jadi dapatnya 0. Terus untuk nyari yang X2, 0 kali 1, 0 ditambah 0 kali 6, 0 kali 3, 0, dan seterusnya. Ini 0, 0 semua karena dikali sama 0 itu tetap hasilnya 0. Terus selanjutnya itu kita cari nilai CZ dikurang ZZ. Nah, kita kan udah mengetahui nilai CJ-nya. Kita kurangin dengan nilai ZZ yang udah kita ketahuin. 8 dikurang 0, 8, 9 kurang 0, 9, 4, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat atau mengetahui kolom kunci. Kolom kunci, di mana kolom kunci ini adalah nilai positif terbesar di bagian kolom. Nah, dapat kita lihat nilai positif terbesarnya itu di 9. Nilai positif terbesar itu adalah 9. Terus jadi dapat disimpulkan bahwa kolom kuncinya itu ada pada bagian kolom X2. Kolom kunci
Nah, selanjutnya kita cari baris kunci. Baris kunci ini adalah nilai positif terkecil di bagian baris karena kita belum mengetahui rasio. Di sini kita cari nilai rasionya. Di mana untuk mencari nilai rasio ini, nilai kendala kita bagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Nah, ini 2 bagi 1, 2, 8 bagi 6 itu 4/3 sederhananya. Terus ini 3 bagi 3, 1. Nah, sehingga dapat kita lihat untuk di baris kunci ini, karena ini nilai positif terkecil, terkecil adalah dilihat di sini yang paling kecil 1, sehingga untuk baris kuncinya itu ada di S3. Baris kunci di S3. Selanjutnya itu kita ke iterasi kedua, di mana di iterasi kedua ini kita menentukan nilai kunci terlebih dahulu. Nah, nilai kunci ini adalah nilai perpotongan antara baris dan kolom. Ini kan kita udah tahu nilai kolomnya itu di X2, nilai barisnya itu di S3. Nah, di sini dapat dilihat nilai perpotongannya itu ada di 3, jadi untuk nilai kunci pada iterasi kedua ini 3. Nah, selanjutnya karena kita nilai kolomnya itu di X2, kita pindahkan di X2 ke X3 sehingga dapat nilai ini karena kita bagi sama nilai dari kunci yaitu 3. Untuk mencari nilai S1 dan S2-nya itu caranya kita cari nilai baru sama dengan nilai lama dikurang dalam kurung kolom lama dikali entering variabel. Nah, di sini misalnya di S1 kita dapat melihat di S1 ini nilai lamanya 1 dikurang terus kolom lama itu di kolom kunci itu jadinya 1 dikali dengan nilai dari entering variabel 2/3 sehingga didapatlah 1/3. Begitu juga seterusnya sampai ke S2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ZJ, di mana cara mencarinya sama, yaitu ini dikali ini dikali ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini, sehingga dapatlah untuk nilai ZZ-nya itu nilainya 6, 9, 12, 0, 0, 3. Terus untuk CZ-nya itu 8 dikurang dengan nilai CZ dikurang dengan nilai ZJ, sehingga dapatnya itu 2, 0, min 8, 0, 0, dan min 3. Nah, untuk mencari rasionya itu sama. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai kolom itu di X1 karena nilai positif terbesarnya itu di 2. Jadi nilai kolomnya di X1. Sehingga kita untuk mencari rasio kita bagi dengan nilai kendala ini kita bagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Sehingga didapatlah nilai rasionya itu 3/2 dengan 2/3. Nah, di sini juga dapat terlihat baris kuncinya itu di X2. Karena nilai positif terkecil itu di 2/3. Nah, selanjutnya kita cari nilai selanjutnya kita selesaikan ke iterasi ketiga karena terlihat di sini CJ dikurang ZZ-nya itu masih di 2 karena syarat dari nilai maksimum itu kan 0 kecil sama dengan 0. Jadi nilai dari CZ ini harus 0 sampai ke kecil sama dengan 0. Karena ini belum optimal, jadi kita lanjut ke iterasi ketiga. Di sini saya percepat, caranya sama seperti yang iterasi kedua, maka didapatlah tabel berikut. Nah, di sini dapat terlihat di hasil akhir untuk CJ dikurang ZJ, yaitu 0, 0, min 4, 0, min 2/3, min 5/3. Nah, di sini sudah sesuai dengan syarat dari nilai maksimum, yaitu 0 kecil sama dengan 0. Sehingga sudah optimal untuk iterasi ini, maka langkah atau iterasi ini berhenti di iterasi ketiga. Kita cari nilai maksimum dengan cara mensubstitusi nilai kendala
ke fungsi tujuan. Di sini nilai kendalanya dapat terlihat di sini. Terus kita substitusiin ke fungsi tujuannya tadi, itu ada Zmax sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Nah, terus ini selanjutnya kita substitusiin 8 X1-nya ini X1 2/3. Oke, 2/3 ditambah 9. X2-nya ini 5/9 ditambah 4. X3-nya itu 0. Ini jadi 0 ditambah 0 ditambah 0. Nah, 8 dikali 2/3 itu 16/3 ditambah 9 dikali 5/9, 45 bagi 9, 5. Terus yang ini 0, 0. Jadi 16/3 ditambah 5 itu hasilnya 10,33. Nah, jadi keuntungan pabrik akan maksimal apabila menjual kain premium sebanyak 2/3 dan menjual kain reguler sebanyak 5/9 dalam sekali produksinya. Dengan estimasi pendapatan yaitu 10,33. Baik, jadi kami di sini menyelesaikan soal yang tadi, soal yang sudah kami selesaikan secara manual. Di sini kami juga menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan aplikasi bantuan. Di sini kami menggunakan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini dapat memudahkan kita untuk mencari menyelesaikan program linear dengan metode simplex. Nah, dari soal yang sebelumnya itu, maka didapatlah fungsi tujuannya itu yaitu SDM sama dengan 8x tambah 1 ditambah 9x tambah 2 ditambah 4x tambah 3. Nah, dari soal tersebut juga kita dapat fungsi kendala, di mana yang pertama itu ada X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kecil sama dengan 2. Terus yang kedua itu ada 7X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 kecil sama dengan 8. Yang ketiga itu ada 2X2 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kecil sama dengan 6. Dan di sini nanti X1 ditambah X2 ditambah X3 besar sama dengan 0. Nah, setelah kita udah mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, langsung aja kita menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yaitu pertama kita membuat sebuah tabel. Di sini karena kita udah ada variabel-variabelnya, di sini ada 3 variabel, kita buat di sini variabel. Terus tuh di sini kita namakan X1, X2, X3, terus juga nanti ada nilai dari variabel ini, terus itu juga nanti ada ruas kanan. Ruas kanan ini adalah nilai dari yang ini, dari fungsi kendala. Nah, kita masukin aja untuk X1-nya itu. Oh ya, terus di sini juga, nah ini kan variabel X1, X2, X3 ini kan merupakan dari fungsi kendala, jadi kita juga kasih nama K1, K2, K3. Nah, terus itu di sini kita kasih label kendala. Selanjutnya, kita juga menentukan atau mensubstitusikan koefisien tujuan atau fungsi tujuan tadi. Nilai dari fungsi tujuan tadi kita buat di sini. Koefisien tujuan kita perbesar
Oke, terus tuh selanjutnya juga kita mencari nilai variabelnya, lihat variabel. Terus selanjutnya itu kita cari juga nilai dari fungsi tujuan. Nah, kira-kira seperti ini seperti ini tabel simplex di Microsoft Excel yang akan kita selesaikan. Nah, kita kan sudah membuat tabel, langsung aja kita masukin, ini kan X1, X2, X3, kita udah tahu dari dari fungsi kendala untuk di kendala satu ini, itu nilai X1-nya itu 1, nilai X2-nya itu 1, nilai X3-nya itu 2. Nih kita dapat melihat dari nilai fungsi kendala. Terus itu selanjutnya kita juga udah tahu kendala 2 itu yang X1-nya ada 7, terus juga 6, X3-nya itu 2. Nah, selanjutnya itu kita kendala 3 itu 2, 3, 4. Nah, untuk nilainya ini kosong karena belum kita cari. Habis itu kita masuk ke ruas kanan. Kita substitusikan nilai di ruas kanan yaitu nilai yang 28. 28, maaf ini berdasarkan soal ini seharusnya 3. Ini 3. Oke. Nah, kita masukin nilai tersebut ke dalam tabel ini. 2, 8, 3. Oke, setelah itu kita masukin koefisien tujuan, di mana koefisien tujuan ini adalah nilai dari fungsi tujuan. Di sini kita dapat terlihat nilai dari fungsi tujuan itu ada 8, 9, 4. Di sini kita masukin 8, 9, 4. Oke. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu kita di sini kan kita blok aja. Jadi warna. Ini kan kita ada koefisien tujuan warna kuning, kita kasih warna agar dapat terlihat lebih jelas. Nah, setelah kita mensubstitusikan nilai-nilai dari soal tadi, kita langsung saja mencari nilai dari variabel ini dengan cara sama dengan rumusnya itu nilai dari X1 dikali dengan nilai variabel yang kosong ini, nilai dari yang kosong ini, terus tuh ditambah nilai dari X2 dikali, terus ditambah 3 dikali sama ini. Dapatkan nilainya, terus ini juga untuk kendala 2 itu sama. Enter, terus juga untuk K3-nya sama. Nah, dengan seperti itu kita mendapatkan nilai dari kendalanya. Terus selanjutnya itu kita mencari nilai fungsi tujuan dengan cara ini sama seperti yang tadi, tapi kita operasikan nilai dari koefisien tujuan ini kita kali sama yang nilai variabel yang kosong ini, terus kita tambah yang kedua, terus kita kali sama yang ini, terus kita tambah lagi yang ketiga, terus kita kali dengan nilai variabel yang ketiga ini. Nah, di sini kita udah dapat nilai fungsi tujuan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita langsung saja untuk mencari nilai maksimum dari soal yang tadi. Di sini kita menggunakan
tools data di atas ini kita klik. Setelah itu kita di pojok kanan ini ada yang namanya solver. Mungkin bagi yang belum ada itu bisa di setting terlebih dahulu pada Excel-nya. Nah, selanjutnya setelah tampilan seperti ini, langsung aja kita masukkan di sini untuk set objektifnya itu di ini nilai fungsi tujuan, terus tuh nilai variabelnya ini, di yang ini, yang kosong ini, kita masukin aja. Sudah seperti ini, lalu untuk subject to the constraints-nya itu kita klik add, karena ini untuk mencari nilai maksimum, di mana nilai maksimum itu syaratnya 0 kecil sama dengan 0. Nah, ini kita masukin yang di cell reference ini, kita masukin nilai dari kendala 1 ke yang ruas kanan ini untuk constraint-nya. Terus kita add, habis itu kita masukin lagi yang kendala 2, yang di constraint-nya itu di ruas kanan 2, tambah, terus tuh nilai K3 yang constraint-nya itu ruas kanan. Setelah itu kita klik cancel, maka dapat terlihat di ini solver parametersnya itu dapat terlihat sudah kita substitusikan nilai-nilai tadi. Nah, selanjutnya di sini karena kita menyelesaikan dengan metode simplex, jadi kita klik di yang select as solving methodnya itu kita pilih simplex LP. Nah, langsung kita solve. Klik OK. Nah, di sini dapat terlihat nilai fungsi tujuannya 10,33, di mana jadinya untuk nilai maksimal dari pabrik tadi itu sebesar 10,33. Dapat terlihat juga penyelesaian menggunakan Excel dengan penyelesaian menggunakan manual itu hasilnya sama. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.